Disajikan oleh Roni Darwis. Bola berbahaya. Bisa menekan jalan Myanmar. Disambut dengan tandukan di dia pertama. Myanmar masih begitu tinggi. Dan penjuru lukis tajam dan gol tercipta. Tentu ini bukan beban dari pemain atau pelatih. Tentu ini beban dari saya bertanggung jawab. Dan saya mohon maaf kalau sampai mengecewakan. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Luar biasa dramatis. Admin saja sampai deg-degan nontonnya. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Myanmar. Dan keputusan keras berani Erick Thohir usai laga. Untuk update skor bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir akhirnya angkat bicara terkait performa mengejutkan Timnas Indonesia U23 di ajang SEA Games tahun ini. Dalam wawancaranya, Erick mengaku tak menyangka skuad Garuda Muda tampil di luar ekspektasi, mengingat persiapan yang telah dilakukan jauh hari sebelumnya dinilai sangat matang. Erick menjelaskan bahwa tim sudah melalui program latihan intensif serta rangkaian uji coba yang dirancang secara detail oleh pelatih Indra Syafri. Namun, hasil pertandingan di fase grup justru tidak mencerminkan kualitas yang diharapkan. Saya pribadi kaget. Persiapan sudah sangat matang dari TC panjang, laga uji coba, hingga analisis lawan. Tapi performa di lapangan tidak menunjukkan apa yang sudah kami bangun bersama, ujar Erick. Dalam laga-laga awal, Indonesia U23 terlihat kesulitan menjaga konsistensi permainan. Kekalahan yang tidak diprediksi membuat peluang lolos menjadi semakin berat, memunculkan pertanyaan besar dari publik. Menurut Erick, PSSSI memiliki target jelas, yaitu medali emas SEA Games. Target ini menjadi kesepakatan sejak awal bersama pelatih, staf, dan para pemain. Jika target emas tidak tercapai, tentu akan ada evaluasi besar-besaran, termasuk untuk pelatih Indra Syafri. Saya harus tegas, karena itu bagian dari profesionalitas, tegas Erick. Ia menambahkan bahwa evaluasi bukan bentuk hukuman, melainkan tanggung jawab untuk membangun timnas menjadi lebih kuat. Meski kecewa dengan performa tim, Erick menegaskan bahwa kritik yang menjatuhkan mental pemain bukanlah jalan keluar. Ia melihat banyak komentar negatif di media sosial yang justru dapat memperburuk kondisi psikologis pemain muda. Tolong, jangan bully para pemain, mereka butuh dukungan, bukan cemoohan. Kritik boleh, tapi harus objektif dan membangun. Mereka masih sangat muda, mental harus kita jaga bersama, katanya. Sementara itu, jalannya laga Timnas Indonesia U23 bermain imbang 1-1 melawan Myanmar di babak pertama pada laga pemungkas grup C SEA Games 2025 di Stadion 700 Anniversary Chiang Mai, Thailand, Jumat, 12 Desember, malam WIB. Peluang pertama dimiliki Indonesia saat laga baru berjalan 4 menit. Umpan silang Mauro Zylstra disambar Raihan Hanan di kotak penalti, tetapi tembakannya masih berada di sisi kiri gawang lawan. Myanmar membalas tekanan yang dilakukan oleh Timnas U23 pada menit ke-6. Tembakan ke tiang jauh dilepaskan Min Mau Oh, tetapi belum membahayakan gawang Dava Fasya. Myanmar bahkan bisa unggul lebih dulu 1-0 atas Timnas U23 pada menit ke-29. Tembakan melengkung Min Mau Oh dari luar kotak penalti bersarang ke sudut kiri gawang Dava Fasya. Timnas Indonesia U23 terus berupaya untuk menekan. Tekanan itu membuahkan hasil setelah sepak pojok Donitri gagal ditangkap dengan sempurna oleh kiper Heinhatet Soe. Bola yang lepas dari tangkapan disambar Tony Firmansyah untuk membuat skor menjadi imbang 1-1 pada menit ke-45. Skor imbang ini bertahan hingga babak pertama usai. 3 pemain Timnas Indonesia alami nasib berbeda di Liga Eropa tadi malam. Begini penjelasannya, 3 klub pemain Timnas Indonesia bermain di Liga Eropa 2025 sampai 2026. Pertama ialah klub Calvin Verdong LOSC Lille melawan BSC Young Boys di kandang lawan, Stadion Wangdorf, Jumat
12 Desember 2025, pukul 00.45 WIB. Pada pertandingan ini, bek timnas Indonesia itu absen karena masih cedera. Lille kalah dengan skor 0-1 dari wakil Swiss itu. Satu gol dilesatkan oleh Darian Miles pada menit ke-61. Kemudian ada Dean James yang memperkuat Go Ahead Eagles melawan Olympique Lyon di Groupama Stadium, Jumat, 12 Desember 2025, pukul 03.00 WIB. Pemain timnas Indonesia itu bermain sebagai starter di bek kiri. Dean James bermain penuh hingga pertandingan berakhir. Akan tetapi Dean James gagal membantu Go Ahead Eagles meraih kemenangan. Lyon sukses mengalahkan Go Ahead Eagles dengan skor 2-1. Dua gol Lyon dicetak oleh Afonso Moreira 3 menit dan Pavel Sulk 11 menit. Satu gol Go Ahead Eagles dilesatkan oleh Milan Smith pada menit ke-6. Sementara itu, striker timnas Indonesia Miliano Jonathans memberi kabar baik dengan mendapatkan kesempatan bermain saat FC Utrecht melawan Nottingham Forest di kandang Stadion Galgenwaard, Jumat, 12 Desember 2025, pukul 00.45 WIB. Miliano Jonathans masuk pada menit ke-90 plus 2 menggantikan Miguel Rodriguez di posisi penyerang kanan. Namun masuknya Miliano Jonathans tak mampu membawa FC Utrecht menang. FC Utrecht kalah dengan skor 1-2 dari Nottingham Forest. Satu gol FC Utrecht dicetak oleh Mike van der Hoorn. Dua gol Nottingham Forest dilesatkan oleh Arnaud Kalimuendo 52 dan Igor Jesus 88. Di sisi lain, pemain belakang timnas Indonesia, Calvin Verdonk menunjukkan kedermawanannya dengan mengirim donasi signifikan untuk masyarakat terdampak banjir Sumatera. Calvin Verdonk mengambil inisiatif mulia untuk meringankan beban ribuan korban bencana alam yang melanda Pulau Sumatera. Sebagai informasi, bencana banjir dan longsor akibat siklon Senyar melanda 3 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dukungan nyata ini diwujudkan melalui penyaluran bantuan dalam jumlah besar yang dikelola oleh lembaga terpercaya. Bek 28 tahun tersebut mempercayakan proses distribusi bantuan kemanusiaannya melalui organisasi Nirlaba. Amal produktif dipercaya oleh Calvin Verdonk untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaannya. Informasi tersebut disampaikan dalam akun Instagram milik Naufal Aflah atau @Naufalaf pada Rabu, 10 Desember 2025. Dalam unggahan tersebut diperlihatkan bahwa perwakilan dari lembaga amal produktif yang sedang menyerahkan bantuan dari sang pemain. Total bantuan yang diserahkan bek timnas Indonesia tersebut mencapai 125 paket hygiene kit atau perlengkapan kebersihan bagi korban banjir di Padang, Sumatera Barat. Bantuan dikemas dalam bentuk kontainer yang bakal diserahkan langsung kepada korban banjir Sumatera. Keputusan untuk membantu masyarakat Aceh jadi bentuk tingginya empati dari Calvin Verdonk di tengah kesibukannya sebagai atlet profesional. Meski begitu, Naufal Aflah juga menyampaikan bahwa Calvin Verdonk sebenarnya meminta sumbangan tidak dipublikasikan atas namanya. Bintang LOSC Lille tersebut memilih untuk berdonasi secara diam-diam tanpa mengharapkan sorotan publik. Sementara itu, pelatih Bangkok United Toch Tawan Sripan memberikan komentarnya setelah kalah dari Persib Bandung. Bangkok United kalah dengan skor 0-1 dari Persib pada matchday terakhir Grup G AFC Champions League 2 ACL 2 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Rabu, 10 Desember 2025, malam. Gol tunggal yang membuat Bangkok United kalah dilesatkan oleh Ramon Tanke pada menit ke-45 plus 1. Meski kalah, Bangkok United tetap lolos ke babak 16 besar karena finish sebagai runner-up, sementara Persib lolos dengan status juara grup. Persib mengumpulkan 13 poin dari 6 pertandingan. Bangkok United hanya mengumpulkan 10 poin. Selepas pertandingan, Toch Tawan Sripan menilai pemainnya tak bermain dengan baik. Bahkan ia mengakui taktiknya tak berjalan melawan Persib. Hari ini kami tidak bermain bagus. Pertandingan ini seharusnya tentang mengelola permainan, kata Toch Tawan Sripan, dilansir dari laman AFC. Strategi yang biasanya kami terapkan tidak berjalan seperti biasa karena kami melakukan beberapa perubahan pada susunan pemain, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai Persib dipenuhi pemain-pemain berlabel tim nasional. Melawan tim yang penuh dengan pemain tim nasional dan dengan pemain kami mulai merasa lelah.
Sulit untuk mempertahankan performa kami selama 90 menit, ujarnya. Sejauh ini sudah ada 11 tim yang lolos ke babak 16 besar. 4 tim dari wilayah barat yaitu Al-Wasl, Al-Nasr, Sepahan, dan Al-Hussein. 6 tim dari wilayah timur yaitu Gamba Osaka, Persib, Tampines Rovers, Bangkok United, Pohang Steelers, MacArthur FC, dan Chong'an Hanoi. Drawing babak 16 besar akan digelar pada 30 Desember 2025. Ke-16 tim akan memainkan turnamen sistem gugur, kandang, dan tandang.